Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Prinsip-prinsip Standar Orang Kristen. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang dihidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Di dalam segala perwujudannya, gaya hidup orang Kristen merupakan sambutan atas keselamatan melalui Kristus. Kerinduan orang Kristen ialah memuliakan Allah dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Sekalipun ada orang beranggapan kehidupan Kristen itu merupakan sejumlah larangan, kita seharusnya menganggapnya sebagai sejumlah kegiatan prinsip-prinsip positif yang aktif di dalam kerangka keselamatan. Yesus menekankan bahwa ia datang supaya kita memperoleh hidup yang berkelimpahan di dalamnya. Apakah prinsip-prinsip yang menuntun kita supaya memperoleh hidup sepenuhnya? Ketika Roh Kudus menepati kehidupan seseorang, sesuatu perubahan yang pasti akan terjadi yang menjadi bukti bagi orang tersebut. Yohanes 3 ayat 8. Roh tidak hanya mengadakan sebuah perubahan awal dalam kehidupan, akan tetapi efeknya akan berkelanjutan. Buah roh adalah kasih. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ini adalah alasan yang paling kuat bagi keabsahan Kristiani di mana adanya kasih serta kemampuan untuk mengasihi sebagai orang Kristen. Dalam hal ini seorang Kristen sepatutnya mempunyai kehidupan dengan pikiran seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Dalam segala keadaan yang menyenangkan maupun tidak, kita harus berusaha memahami dan hidup selaras dengan kemauan dan pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Ellen White menjelaskan keindahan kehidupan akibat berhubungan dengan Kristus sebagai berikut. Semua penurutan yang sejati berasal dari dalam hati. Hatilah yang bekerja dengan Kristus. Jika kita setuju, maka ia akan menyelaraskan dirinya sendiri dengan pikiran dan tujuan kita. Sehingga dengan demikian ia akan berbaurkan hati dan pikiran kita selaras dengan kehendaknya. Dan apabila kita menurutinya, maka segala dorongan hati kita akan selaras dengannya. Kemauan yang dimurnikan dan disucikan akan merasakan nikmatnya melakukan tugas untuk melayaninya. Apabila kita mengenal Allah sebagai sesuatu hal yang istimewa bagi kita untuk mengenalnya, maka kehidupan kita akan terus dalam penurutan. Oleh menghargai tabiat Kristus dan memiliki hubungan dengan Allah, maka dosa menjadi kebencian bagi kita. The Desire of Ages halaman 668. Kiranya kehidupan kita akan senantiasa memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.